Om Swastiastu. Pemirsa, tak cukup dengan pakaian adat Bali dan penggunaan tulisan ataupun aksara Bali di kawasan pemerintahan dan publik. Pemerintah Provinsi Bali juga menggalakkan penggunaan bahasa Bali dengan dicetuskannya Bulan Bahasa Bali. Tidak terasa di tahun 2023 ini Bulan Bahasa Bali sudah memasuki pelaksanaan yang kelima kalinya. Lalu bagaimana implementasi Bulan Bahasa Bali khususnya di lingkungan sekolah? Ya, itu yang akan kita angkat sebagai topik di talk show Merah Putih Bali Era Baru, implementasi Bulan Bahasa Bali di lingkungan sekolah. Bersama tamu-tamu saya tentunya sudah hadir ada 4 orang tamu yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Dr. Andus Nengah Sudiarto MSI, beliau adalah peminat lontar dan sastra Bali. Om Swastiastu Pak Nengah, sehat selalu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan pastinya juga hari ini kita sudah menghadirkan seorang rektor dari Dwi Jendra University, ada Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Om Swastiastu, Pak Rektor. Terima kasih sudah hadir, dan satu-satunya wanita paling cantik pada kesempatan kali ini ada Ibu Guru Ida Ayu Putu Laksmianti SPD MPD. Beliau adalah guru bahasa Bali SMA Negeri 9 Denpasar, benar ya Bu ya. Om Swastiastu Bu Guru. Terima kasih sudah hadir, dan paling di ujung sana ada Dr. Ida Bagus Wisnu Parte SSM Hum. Beliau adalah dosen sastra Indonesia dan daerah Dwi Jendra University. Om Swastiastu Pak dosen. Sehat selalu ya. Oke, baik. Nah, ini dia. Kalau kita berbicara tentang pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, tidak terasa seperti di awal saya sampaikan, ini di tahun 2023 sudah memasuki tahun yang kelima. Kita mengetahui ketika peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 ini dikeluarkan, ini banyak sekali mendapatkan apresiasi. Saya ke Pak Rektor dulu, Pak Rektor. Pak Rektor melihat gak sih apa yang melatar belakangi akhirnya Bapak Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur tentang penggunaan bahasa Bali ini sendiri? Om Swastiastu, terima kasih. Jadi kalau tadi saya ditanya apa yang melatar belakangi terbitnya peraturan Gubernur ini, tentunya dilatar belakangi oleh peraturan daerahnya gitu. Jadi peraturan daerah di Provinsi Bali ini nomor 1 2018 tentang bahasa, aksara dan sastra Bali, inilah yang kemudian memunculkan peraturan itu sebagai implementasi dari peraturan daerah itu. Tetapi saya melihat jauh di belakang gitu, bahwa sebenarnya bahasa, aksara, sastra Bali ini merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia, salah satu kekayaan budaya nasional kita yang tumbuh di Bali gitu. Dan saya selalu juga berpikir bahwa di Indonesia Bali merupakan salah satu gitu yang memiliki aksara. Termasuk di dunia, tidak semua negara memiliki, tetapi Bali memiliki. Artinya apa? Artinya Bali memiliki peradaban yang sangat tinggi pada zaman itu. Nah, sehingga saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, bahwa budaya Bali ini melalui bahasa, melalui aksara, melalui sastra Bali ini adalah bagian dari upaya untuk mengangkat kembali, untuk mengamankan kembali, melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya kita ini. Sehingga saya selaku seorang akademisi dan saat ini menjadi rektor di Dwi Jendra University, tampaknya gitu ada satu irisan yang sangat kuat antara visi dari Yayasan Dwi Jendra itu yang didirikan tahun 1953, itu visinya adalah terkait dengan sastra dan budaya Bali. Nah, sehingga saya melihatnya begitu Bapak Gubernur dengan visinya Nangun Satkerti Loka Bali, ada satu irisan sehingga ya budaya Bali ini memang harus kita jaga gitu. Nah, dan kami di Dwi Jendra University ini memiliki program studi yang khusus menangani bahasa daerah itu. Sehingga saya selaku rektor kemudian dengan jajaran didukung oleh Yayasan Dwi Jendra ini sampai saat ini masih sangat kuat, masih sangat kental untuk melestarikan, mengamankan dan bahkan ikut juga
melestarikan lontar-lontar yang beraksara Bali itu. Dan Dwi Jendra pun juga memiliki lab, memiliki perpustakaan yang khusus menangani lontar-lontar itu. Jadi saya melihatnya bahwa pencanangan misalnya bulan bahasa ini ada suatu hal yang sangat positif di tengah-tengah masyarakat, sehingga benar-benar bahwa kita tanpa disadari nanti ada muncul dalam diri masyarakat yang ada di Bali ini bahwa bahasa, aksara dan sastra Bali ini menjadi bagian dari dalam diri kita sendiri tanpa harus kemudian ditekan-tekan, dipaksa-paksa oleh pihak luar. Oke, baik. Yang saya tahu ini saya pernah melakukan juga dialog dengan tema yang agak serupa. Disebutkan ada beberapa ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia ini sendiri. Bahkan ini setiap harinya seluruh dunia, bahkan ini ada beberapa bahasa daerah yang punah. Mungkin itu juga yang melatar belakangi akhirnya Bapak Gubernur begitu concernnya terhadap bahasa daerah kita, bahasa ibu kita ini sendiri, Pak Rektor. Seperti itukah Bapak Rektor melihatnya? Iya, jadi saya selalu melihatnya ada satu kekayaan yang kita miliki ini, dan kekayaan ini jangan sampai habis. Ini kekayaan yang bukan benda sebenarnya kan, tapi kita wajib untuk menjaganya. Kenapa? Begitu kita bisa menjaga bahasa, bisa menjaga aksara, sastra Bali ini, maka jati diri orang Bali ini akan semakin kuat, akan semakin teguh dalam upaya untuk mengembangkan dirinya, dalam membangun dirinya, membangun lingkungannya, termasuk membangun bangsa dan negara ini. Dan saya sangat meyakini juga suatu saat nanti aksara Bali ini akan menjadi satu aksara yang mendunia. Katakanlah ada Cina, ada Jepang, mereka punya aksaranya, ada Arab punya aksara, Bali punya. Nah inilah yang akan mungkin di pikiran saya Bapak Gubernur menginginkan bahwa aksara Bali ini pun juga akan menjadi aksara yang go internasional. Aduh, saya merinding loh ini Pak Rektor. Pak Rektor berarti Prodi Bahasa Sastra Bali juga ada di Dwi Jendra University? Iya, jadi kami memiliki program studinya itu, dan bahkan kami di Dwi Jendra University ini dengan Yayasan Dwi Jendra memberikan beasiswa penuh bagi warga masyarakat Bali yang mau kuliah ngambil bahasa Bali sampai tamat. Oke, beasiswa penuh ya? Penuh. Masih ada slot nggak buat Masih. satu orang? Jadi kami buka itu karena kami benar-benar ingin menjaga bahasa, aksara dan sastra Bali. Baik, baik. Oke, berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Dwi Jendra University, ini saya mau langsung saja ke dosen sastra Indonesia dan daerah Dwi Jendra University, ada Bapak Bagus Wisnu Parten di sini. Ini menjadi favorit juga nggak sih Pak dosen di Dwi Jendra? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Mengenai favoritnya sastra Bali, tentunya sangat favorit sekali, apalagi dengan program pemerintah daerah atau Gubernur Bali yang menggalakkan bulan bahasa Bali itu sekarang, di mana sekarang penyuluh-penyuluh bahasa Bali itu direkrut penyuluh bahasa Bali tentunya harus memiliki ijazah dari sastra Bali itu sendiri. Seperti itu. Salah satunya ya Dwi Jendra yang bisa memiliki ijazah dari pendidikan bahasa Indonesia dan daerah bahasa Bali itu sendiri. Gitu. Oke. Dan itu kedepannya ini seperti apa nantinya? Mereka lulusan-lulusan dari Dwi Jendra University yang mengambil jurusan atau prodi bahasa daerah ini sendiri? Baik, untuk kedepannya pendidikan tamatan dari pendidikan bahasa Indonesia dan daerah khususnya bahasa Bali ini tidak tentunya harus bersinergi dengan pemerintah daerah itu sendiri, yang tentunya harus membuka guru-guru bahasa Bali tidak lagi harus bergabung dengan muatan lokal seperti itu, yang tentunya pemerintah daerah harus membuka guru bahasa Bali itu sendiri, selain dari yang sekarang ini ada penyuluh-penyuluh bahasa Bali yang tentunya ada di seluruh Bali, yaitu ribuan. Penyuluh bahasa Bali ini sangat membantu di masing-masing daerah, di desa-desa seperti itu. Apalagi sekarang dengan Pergub 80 tahun 2018 ini itu tentang bagaimana untuk melestarikan bahasa, tidak hanya aksara saja, bahasa dan sastra Bali itu sendiri.
di mana sudah digalakan tidak hanya di kota tetapi di desa-desa sudah di bulan Februari ini diberlakukan lomba-lomba seperti itu, tingkat desa, kemudian tingkat kota dan provinsi nantinya dengan bulan bahasa Bali itu sendiri. Baik, ini bulan Februari bisa dikatakan ini pestanya bahasa Bali ya, sebulan penuh pelaksanaan bulan bahasa Bali ini sendiri. Iya. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana implementasi bulan bahasa Bali khususnya di lingkungan sekolah. Kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana implementasi bulan bahasa Bali khususnya di generasi kekinian. Banyak yang mengatakan generasi muda, para Yohane yang begitu getolnya mempelajari bahasa Bali. Nah ini saya ke Bu Guru nih, Bu Guru yang paling cantik hari ini di antara kita semua nih, Pak Rektor, Pak Dosen dan juga Pak Nengah. Pak Bu Guru, ini kalau kita berbicara tentang generasi milenial ya, ini kan selalu bergaul dengan mereka tentunya Bu Guru. Ini antusias mereka ketika mendapatkan pelajaran bahasa Bali seperti apa sih Bu? Antusiasnya untuk sekarang sangat lumayan, apalagi di bidang baligrafi ya Pak. Baligrafi? Iya. Seperti apa itu baligrafi yang diajarkan di SMA 9? Jadi kumpulan aksara-aksara itu dijadikan suatu bentuk gambar atau bentuk sesuatu, misalnya bisa seperti untuk sekarang misalnya temanya ikan, seperti dari kumpulan aksara Bali itu berbentuk ikan yang memiliki sebuah makna dalam kumpulan kata-kata itu, seperti itu Bapak. Jadi untuk di bagian untuk SMA-nya itu yang sangat digandrungi itu adalah baligrafi, kemudian ada debat juga. Jadinya selain mereka tegang dalam mencari jawaban itu, mereka juga sangat semangat dalam menggunakan bahasa Balinya itu. Baik. Jadinya sangat menarik untuk dilakoni untuk lomba-lomba debat di antar SMA. Nah gitu. ini yang ingin saya tanyakan, seperti kata Pak Dosen tadi ini sendiri muatan lokal bisa dikatakan demikian. Itu bahasa Bali, mata pelajaran bahasa Bali khususnya di SMA Negeri 9 ini sendiri memang diajarkan khusus oleh guru bahasa Bali? Ya, memang Ataukah diajarkan. memang ada guru lain yang akhirnya mengajarkan karena keterbatasan SDM di situ? Mungkin untuk di kalangan SMA atau SMK memang dikhususkan, tapi untuk sekarang di kalangan SD masih guru dari wali kelas masing-masing yang mengajarkan, sehingga keterbatasan atau kesulitan dari wali kelas untuk mengajarkan bahasa Bali dikira gampang, ternyata sulit di bagian aksara Bali terutama dan Angga Unggueng bahasa Bali itu yang mereka keteteran begitu Pak. Iya. Berapa jam sih seminggu mendapatkan mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Bali khususnya? Masih sedikit ya dibanding mata pelajaran lain, cuman 1 jamnya 45 menit, dapat 2 jam dalam seminggu. 2 jam Iya. dalam seminggu, jadi 90 menit. Iya, 90 menit. 90 menit itu kurang berarti menurut Bu Guru? Iya, kurang sangat kurang Pak. Karena seperti sekarang ini di zaman milenial ini kan jarang di rumah-rumah itu masih jarang menggunakan bahasa Balinya. Lebih fokusnya ke bahasa Indonesia dan bahasa asingnya, maka mereka sangat belajar di sekolah jadinya untuk mengenal apa itu rerame. Rerame saja mereka masih bingung. Bu Guru, itu rerame itu apa ya? Apa nenek atau kakek? Rerame itu orang tua kalian, seperti itu Bapak. Jadinya sangat sulit untuk mengajarkan bahasa Bali alus. Ketika saya mengajar itu bukan bahasa Bali alus, tapi saya menggunakan bahasa campuran. Saya terjemahkan bahasa Balinya, kemudian saya ajarkan bahasa Indonesianya. Oh, jadi itu yang Ibu bicarakan ya, saya belum paham, seperti itu. Baik, berarti ada trik khusus untuk ayo dong mempelajari bahasa Bali agar lebih menyenangkan, agar tidak bahasa Bali menakutkan, seperti itu kah? Iya, terutama di permainan seperti itu Bapak. Kadang video, kita kasih mereka video-video yang ada, sekarang kan sudah banyak di video-video yang dibuat seperti di TikTok, di YouTube, di Instagram, seperti itu kita kasih ini loh, misalnya ada sebuah bule yang belajar bahasa Bali, apa kita nggak malu dengan bule, seorang bule yang pintar dan bahasa Balinya sangat halus, apa kalian tidak malu saya seperti itu kan, jadinya mereka oh iya deh Bu, saya mau belajar, saya malu dong orang Bali asli, apalagi ada, saya bilang ada Brahmana contohnya, sekarang saya sama sekali nggak ngerti bahasa Bali Bu gitu, bukannya
jadi tamparan yang hebat buat kita semua, khususnya orang Bali seperti itu Pak. Kalau pergaulan di sekolah, khususnya di SMA 9 ini seperti apa penggunaan bahasa Balinya, implementasinya? Sangat. Kalau Bu Guru melihat anak-anak zaman now. Iya, saya karena susah ya Pak, jadinya saya perlahan pakai bahasa Bali biasa dulu. Abis itu kalau dia belum ngerti ya udah pakai campuran bahasanya, pakai bahasa Indonesia sama bahasa Bali gitu Pak. Apa yang Ibu tekankan kepada mereka agar jangan takut untuk berbahasa Bali seperti itu? Yang penting ada niat dan mau dulu. Baru kita belajar antara benar dan salahnya kita di kemudian hari kita perbaiki lagi gitu. Oke, baik. Karena banyak juga yang mengatakan ini teorinya dapat nilainya bagus, tetapi prakteknya yang kurang seperti itu kah yang sering Ibu Iya, sangat dapatkan iya. di lapangan seperti itu, Bu? Kadang kalau teori kan bisa dijawab dengan asal-asalan Bapak. Kalau Salah-salan. kadang kalau praktek terutama saya lebih untuk di kelas saya lebih memberikan praktek secara misalnya di aksara, misalnya Anda carakannya sangatlah kurang. Apalagi membaca lontar, sedangkan Anda caraka aja mereka tidak tahu gimana saya mengajarkan bahasa membaca lontar atau menulis lontar. Kita fokuskan dulu ke Anda carakannya, aksaranya biar mereka paham, baru kita ajarkan selanjutnya. Walaupun pelan-pelan tapi pasti. Bukankah kita belajar Anda caraka seperti yang Ibu sampaikan saya itu bilang, dari SD ya? Tapi sama sekali, saya nggak ngerti Bu. Sama sekali dia nggak tahu yang mana namanya ha, na, sama sekali. Jadinya itu yang terjadi di lapangan, Bu. ya itu yang terjadi dan khususnya itu bahasa yang sangat kurang untuk sekarang. Menurut pengalaman saya mengajar dan di lapangan, kebetulan saya dulu penyuluh bahasa Bali, jadinya tahu juga bagaimana kesulitan kita mengajar bahasa dan aksara. Seperti itu Bapak. Baik, baik. Pak Rektor, ini cukup susah juga ya, cukup sulit juga untuk memberikan pemahaman kepada para siswa ya, generasi kekinian ini sendiri. Pak Rektor melihat seberapa konsistensinya dalam pelestarian bahasa Bali ini sendiri di masyarakat, khususnya bagi generasi muda kita. Saya melihatnya bahwa generasi muda ini kan seperti tadi disampaikan zaman now ini. Ya. Mereka cenderung ke luar negeri gitu. Jadi bahasa asingnya Kiblatnya ke luar iya, seperti mereka itu ya. cenderung seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi itu anak-anak saya awalnya sulit juga berbahasa Bali, tetapi kalau di rumah mereka itu berbicara bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Bali. Jadi itu berjalan, akhirnya sekarang mereka mau bahasa Bali kalau ngomong dengan orang tuanya gitu. Nah, sekarang di sekolah yang bisa dilakukan itu apakah di sekolah, kemudian di perguruan tinggi, termasuk di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita bisa mengembangkan bahasa ini, kemudian mengangkat kembali bahasa Bali, apalagi tadi ada aksara Bali, maka yang dibutuhkan adalah metode pembelajarannya. Jadi metode pembelajaran yang dibutuhkan ini adalah satu, menjadikan bahasa Bali ini sesuatu yang menarik gitu. Nah, tadi disampaikan bagaimana membuat ikan misalnya itu dari kumpulan-kumpulan itu. Nah, sehingga di sana akan muncul minat. Bahkan saya di Dwi Jendra University ini memiliki pasraman dengan yayasan. Begitu datang ke desa-desa dengan anak-anak, jadi dari usia dini ini, kemudian kita mengajarkan, katakanlah misalnya kita mengajarkan aksara Bali, kemudian kita mengajarkan mereka untuk menulis, menyalin, kemudian apa maknanya itu. Bahkan saya meminta kepada kawan-kawan yang memahami itu, apa arti sebenarnya anacaraka, doto sawolo. Ini sebenarnya ada arti sehingga mereka menjadi paham gitu. Saya malah tahunya ini mohon maaf, dari Presiden Indonesia yang terdahulu gitu. Beliau yang menjelaskan itu, apa sebenarnya artinya gitu. Jadi nah ini yang perlu diberikan kepada kita bersama gitu. Sehingga generasi muda kita, anak-anak muda kita ini menjadi tertarik, kemudian bisa diberikan insentif-insentif dalam bentuk misalnya ada festival, ada lomba, sehingga mereka terdorong. Dwi Jendra sendiri itu mengadakan misalnya lomba aksara untuk anak-anak sekota Denpasar seperti itu. Kemudian lomba puisi bahasa Bali. Nah, itu sudah mulai anak-anak SMP dan SMA gitu. Jadi kita dorong anak-anak muda meskipun itu
sulit karena mereka sudah bertransformasi gitu. Nah, oleh karena itu metode-metode pembelajaran dalam sistem yang formal termasuk informal ini yang memang harus kita gunakan kepada generasi muda sehingga generasi muda memiliki ketertarikan. Ada satu rasa bangga terhadap dirinya bisa berbahasa Bali. Saya sendiri ini contohnya. Begitu saya mendatangkan orang asing dan orang asing ini belajar tentang budaya Bali, saya tidak bisa menjelaskan berdasarkan pada sastranya. Saya punya kawan, kebetulan kawan saya dia praktisi. Dia bisa menceritakan tentang sastranya itu, aksaranya. Disitulah saya sangat bangga melihat ada orang Bali bisa menjelaskan seperti itu. Bukan bisanya yang berbahasa Inggris, tidak, tetapi yang bisa berbahasa Bali. Sehingga munculkanlah kebahagiaan-kebahagiaan ini, kebanggaan-kebanggaan ini kepada generasi muda. Sehingga bahasa asing, bahasa daerah ini menjadi satu kesatuan yang memang harus dikuasai secara bersama-sama. Baik, menjadi satu kesatuan ini sendiri. Pak Nengah, selaku peminat lontar dan sastra Bali Niki sendiri, sehingga ini kita seperti Pak Rektor menyatakan bahwa ini Peraturan Gubernur 80 tahun 2018 tentang pelindungan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali ini sendiri begitu antusiasnya sehingga tidak terasa ini sudah sampai ke 5 kalinya di tahun 2023 ini sendiri. Nih, kalau kita berbicara tentang lontar, kemudian aksara, ini bagi anak-anak zaman now ini seperti ketemu sama apa gitu, aduh menyeramkan banget ini seperti itu. Ini Pak Nengah melihat seperti apa ini generasi muda melihat fenomena seperti itu, Pak Nengah? Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Seperti apa yang dipaparkan tadi, begitu. Di dalam pemahaman atau menimbulkan peminatan terlebih dahulu kepada generasi muda, begitu. Mungkin sebelumnya itu karena belum pernah disentuh, belum pernah diperkenalkan, dia menganggap itu sangat seram. Jadi harus diperkenalkan terlebih dahulu. Diperkenalkan dulu. Saya juga dulunya tidak menyangka begitu saya masuk ke desa-desa memberikan pembelajaran atau pelatihan mekidung, nulis Bali. Yeah. Ternyata anak-anak atau generasi muda itu antusias mengikutinya. Begitu. Lontar tidak seseram yang mereka bayangkan. Tidak seseram yang mereka bayangkan. Kami sudah mempunyai desa binaan di Padang Sambian KJ terutama. Di sana sudah berkali-kali mengadakan suatu lomba nulis Bali, mesatu Bali, mepidato Bali. Dan bahkan sampai sekarang masih berlangsung. Bertepatan di Padang Sambian KJ di dalam Serogsogan. Oh, dekat dong sama Bali TV ya. Dekat Bali TV di utaranya itu Pak. Begitu. Nah, yang dulunya kita anggap generasi muda itu tidak berminat, ternyata begitu kita masuk ke ranah mereka, ternyata dia masih berminat. Nah, cuman kita selaku guru atau selaku narasumber dalam melatih mereka, jangan menuntut kualitas dulu. Perlahan-lahan, yang penting dia berminat dulu. Baik. Kemudian dari minatnya muncul pelan-pelan dengan sugesti dan motivasi, akhirnya dia tertarik dan bisa begitu. Nah, kalau kita dalam proses penanaman pemahaman itu kita tuntut mereka sempurna sekali, nanti perlahan-lahan dia akan mundur. Nah, sering sudah saya lakukan ini. Yang penting dia mau berminat, kemudian belajar menulis atau belajar nembang. Jadi pada akhirnya mereka akan berminat begitu. Nah, contoh misalnya Pak. Kalau dalam mengajarkan nembang yang sering dilakukan di SD itu adalah yang masih sangat sederhana. Misalnya tembang ginada ada. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin geginane buke nyampat. Nah itu seperti itu. Oh yang itu saya bisa. Ya, yang penting dia berminat dulu. Kita cari berminatnya dulu. Yeah. Kalau dia sudah berminat, pelan-pelan setelah sekian kali pertemuan atau sudah mereka berada di kelas 4 atau kelas 5 baru kita ajarkan yang lebih ada variasi kekidungannya itu. Oh, oke. Jadi misalnya kalau dia sudah memahami yang sederhana tadi sekarang dengaden awak bisa baru
Lalu dia tertarik akhirnya Pak. Oke. Tapi dia berminat. Aha. Nah sama seharusnya seperti kita memasyarakatkan kan tulisan itu. Mhm. Nah tulisan mungkin pertama kali tidak begitu bagus sekali, mungkin jaraknya itu tidak bagus. Nah kemudian dengan dia berminat, kemudian semakin sering dia berlatih tulisannya akan semakin baik begitu. Pada akhirnya dia berminat dengan bahasa-bahasa yang telah mereka miliki atau bahasa ibu yang di lingkungannya sudah sering didengar percakapan dan lain sebagainya seperti apa yang dikatakan Pak Rektor tadi. Pada akhirnya dia berminat dan tidak masalah dalam memasyarakatkan. Wah, ini ada trik khusus juga seperti kata Bu Guru kita ya tadi ya untuk lebih mencintai lagi bahasa dan aksara kita. Kita rehat kembali, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, bagaimana implementasi Bulan Bahasa Bali yang dilakukan khususnya di lingkungan generasi muda masih menjadi topik kita di Talk Show Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak dosen dulu, Pak dosen. Ini Bulan Bahasa Bali ini Februari, sebulan penuh kita akan berpesta di Bulan Bahasa Bali ini sendiri. Yang perlu digarisbawahi ini mungkin banyak yang belum mengetahui hanya Provinsi Bali yang mempunyai acara Bulan Bahasa untuk pelestarian bahasa ibu di Indonesia. Apa yang Pak dosen tekankan juga kepada mahasiswa mengenai Bulan Bahasa Bali ini sendiri? Baik, mengenai pelaksanaan Bulan Bahasa Bali itu dilakukan tidak hanya kepada masyarakat Bali saja sebenarnya, tidak hanya pada siswa, generasi muda, tetapi semuanya sekarang. Apalagi seperti halnya Kota Denpasar sekarang ini mengadakan perhelatan perlombaan Bulan Bahasa Bali yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari itu melibatkan seperti halnya bendesa adat, melibatkan klien adat, prajuru adat, tidak hanya melibatkan siswa-siswa saja seperti Jadi itu. seluruh masyarakat Bali Seluruh ini masyarakat Bali yang dilibatkan seperti itu. gitu. Seperti itu. Begitu juga dengan mahasiswa, apalagi dengan mahasiswa juga akan melakukan seperti halnya perlombaan-perlombaan juga seperti itu. Biasanya Dwi Genre University juga mengadakan seperti halnya membuat lomba menulis mengarang Satwa Bali seperti itu, kemudian berpidato, itu yang diadakan seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan adalah tidak mengenai perhelatan Bulan Bahasa Bali ini adalah membuat sebuah perlombaan yang tidak hanya menekankan pada bahasa Bali, yang itu adalah menekankan pada aksaranya juga, sastranya juga seperti itu. Di mana kita seperti dikatakan oleh Ibu Guru tadi itu ada perlombaan baligrafi seperti itu yang menarik minat bakat dari membuat aksara-aksara dibentuk menjadi sebuah gambar seperti itu. Begitu juga seperti halnya Provinsi Bali sekarang perlombaan itu yang membuat perlombaan yang menarik minat dari generasi muda seperti halnya perlombaan yang lebih kerennya namanya stand up comedy menggunakan bahasa Bali seperti itu. Kemudian perlombaan picture ada gambar kemudian dijelaskan menggunakan bahasa Bali itu sendiri. Itu perlombaan inilah yang menarik minat generasi muda. Tidak hanya monoton dengan membaca lontar, kemudian Satwa Bali, berpidato, tidak seperti itu saja. Seperti bagaimana perhelatan dari Bulan Bahasa Bali ini untuk menarik minat generasi muda ya adalah dengan membuat perlombaan-perlombaan yang seperti kekinian seperti itu. Baik, kalau berbicara tentang penyuluh bahasa Bali saat ini yang Bapak tahu kemudian tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali ini sendiri, ini sudah cukupkah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pentingnya, ayo dong berbahasa Bali seperti itu? Nah, pengalaman di lapangan yang saya temui, jika dilihat apakah sudah cukup, ya tentunya kurang sekali seperti itu. Di mana bagaimana penyuluh ini satu desa itu hanya ada biasanya satu penyuluh. Itu desanya kan luas sekali biasanya. Kalau di kota ada kegiatan penyuluh ini sangat kelabakan seperti itu, kekurangan lah seperti itu istilahnya. Nah, ditekankan adalah bagaimana pemerintah ini ya melihat
keberlanjutan nanti. Bagaimana penyuluh bahasa Bali ini mungkin ditambah, kemudian bagaimana guru-guru bahasa Bali itu akan ditambah. Itulah memicu minat masyarakat generasi muda untuk mau berkuliah dengan jurusan bahasa Bali itu sendiri. Dan sekarang mungkin melihat bahasa Bali nanti ketika tamat ingin jadi apa seperti itu. Itu pemikiran generasi muda. Makanya jika dilihat tren dari beberapa tahun ke belakang ini, peminat untuk masuk ke sastra Bali itu menurun seperti itu. Karena melihat peluang kerjanya seperti itu biasanya. Oke, baik. Bu Guru, ini saya ke Bu Guru lagi nih karena sering bergaul dengan generasi kekinian, generasi muda kita ini sendiri. Bu, kalau di sekolah ini Ibu pasti mendengar lah mereka bercakap-cakap dalam bahasa Bali, baik yang bahasa Bali. Sering gak sih memberikan saran kepada mereka, nah itu bahasa Bali, sekalinya mereka bisa bahasa Bali agak maaf tanda ketik kasar seperti itu. Apa yang Ibu lakukan terhadap mereka, anak-anak? Saya kasih tahu itu bahasa Bali kasar untuk pergaulan bisa, tapi jikalau lebih baik kalau misalnya bertemu orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kamu atau dari anak-anak, lebih baik kalian belajar kalau misalnya tidak bisa bahasa Bali halusnya ya udah bahasa Bali madya atau midernya misalnya. Misalnya kan cai kalkija biasanya gitu dia ngomong sama orang-orang yang seumuran. Iya, seumuran. Tapi sekarang ragane kalkija, ragane bapak kalkija pakai bahasa Bali mider aja kalau misalnya belum bisa atau belum mengerti mana yang bahasa Bali alus, sor sama singgih karena kan rumit kalau dibicarakan secara langsung atau dicontohkan seperti itu. Berarti ketika kita berbicara tentang bahasa Bali, benar salahnya agak susah juga, Iya, seperti karena itu kan kah? tergantung kita lawan bicaranya. Ketika kita berbicara dengan sepadan, maka kita gunakan bahasa Bali madi atau mider. Kalau misalnya ke orang yang lebih tinggi atau lebih tua, kita pakai menggunakan bahasa Bali alus atau singgih seperti itu. Makanya mereka, Bu, ruwet sekali baru mau ngomong bahasa Bali, saya mau ngomong apa, lebih baik saya pakai gunakan bahasa Indonesia. Ya udah pelan-pelan kita pakai bahasa sehari-hari saja dulu. Baik. Tapi jangan bahasa kasar seperti itu Bapak. Baik, Ibu melihat gak sih pelaksanaan bulan bahasa Bali atau penggunaan bahasa Bali ini juga bisa membentuk karakter seorang anak nantinya? Untuk di sekolah saya sangat melihat karena setiap bulan Januari, Bu, Februari ini ada bulan bahasa nggak di sekolah ya? Ada lomba nggak ya? Berarti satu poin itu mereka sudah tertarik seperti itu kah? Jadinya tiap bulan Februari selain hari Valentine mereka ingat bulan bahasa Bali gitu. Ada lomba apa saja nih Bu? Bulan lalu kan udah ada lomba debat. Bulan ini akan ada lomba apa lagi seperti itu. Jadinya mereka sangat antusias Bapak untuk lomba-lomba yang ada di sekolah karena selain lomba di sekolah mereka juga akan sebagai bekal di lingkungan, di desa-desa juga akan dipakai misalnya lomba di sekolah sudah ada lomba baligrafi kemudian mereka bisa mendaftar lagi di tingkat desa seperti itu. Jadinya bersinergi antara sekolah dan desa seperti itu Bapak. Oke, seperti kata Pak Rektor ini metode pembelajaran. Metode pembelajaran seperti apa sih Bu yang diterapkan di SMA Negeri 9 ini sendiri sehingga anak-anak bisa dikatakan anak-anak generasi milenial ini sendiri semakin tertarik untuk mempelajari bahasa Bali ini sendiri? Karena sekarang anak-anak lebih cenderung memegang HP ketimbang memegang pensil, otomatis ada salah satu aplikasi yaitu Patik Bali, jadinya di sana lebih mudah. Apa Bu? Patik Bali. Batik Bali. Patik. Iya, di sana sudah ada tulisan yang beraksara Bali sehingga apa yang mereka ketik misalnya tulisan pa, mereka sudah ada aksara Balinya pa, seperti itu lebih memudahkan mereka untuk mengerti atau menulis. Walaupun entah benar atau salahnya nanti kita koreksi ke belakangan gitu Pak. Oke, kalau berbicara tentang tulisan aksara Bali ini sendiri kan yang dari kecil kita pada zaman kekinian kan mungkin mereka sudah tahu segitu aja. Tetapi kalau dulu kan tarik, turun, tebel, tipis seperti itu. Itu juga sekarang sudah ditinggalkankah atau memang seperti apa Bu? Mungkin untuk sekarang kembali lagi seperti Bapak Pak Nengah? Iya, untuk
biar mereka tahu dan mereka mau belajar saja udah syukur, apalagi bisa yang seperti tulisan aksa baru yang memata titiran, garis tebal tipis, Yeah. harus tahan nafas, itu sangatlah rumit untuk mereka di kaum milenial sekarang itu Pak. Oke, Iya. jadi ada hal yang perlu digarisbawahi juga ya, bahwa untuk menarik atau minat mereka untuk mempelajari bahasa dan aksara Bali ini sendiri ada trik-trik khusus juga. Iya, selain itu juga ada lagu-lagu bahasa Bali yang sekarang lagi ngetren seperti yang di TikTok itu. Kan jadinya Berarti ada hal yang perlu dicermati juga, peran masyarakat, peran seniman juga berperan sekali untuk membumikan bahasa Bali niki mengemasnya sendiri. biar menarik seperti Oke. itu, seperti menjadi lagu walaupun lagunya itu campuran bahasa Bali dan Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya. Tapi kan sudah membuat menarik. Bukan kalangan Bali saja tapi untuk ke luar negeri sudah ke Jerman dengan lagu-lagu Bali tersebut. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Saya ke Pak dosen lagi nih. Pak dosen, ini kalau kita berbicara tentang seberapa banyaknya anak-anak yang akhirnya yang memilih prodi bahasa dan bahasa daerah di Dwi Cendra University ini sendiri, awalnya seperti Pak Rektor mengatakan ini full nanti ada buat beasiswa. Ini sebagai apa ya, daya tarik bagi mereka untuk mempelajari, mencintai bahasa daerah mereka. Baik, melihat dari tren perkembangannya, tentunya 10 tahun ke belakang ini yang awalnya banyak mendapatkan 2 kelas seperti itu, hampir 60 orang seperti itu sekarang tren 10 tahun ke belakang ini menurun. Itu diakibatkan karena tentunya seperti saya katakan tadi, bagaimana mereka berpikir setelah saya tamat akan mau kemana seperti itu. Mau kemana dan Iya, jadi apa? Jadi apa seperti itu yang mereka pikirkan seperti itu. Tentunya sekarang dari pihak pemerintah harus bersinergi tidak hanya di Dwi Cendra saja yang trennya menurun, Udayana juga, kemudian Undiksa juga ada, kemudian UHN Sugriwa juga ada, semua trennya menurun, tidak ada kenaikan seperti itu. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah membuka lowongan pekerjaan seperti halnya tadi, tidak hanya guru itu dari guru agama menjadi bisa mengajar guru bahasa Bali lagi, harusnya tentunya ada kekhususan. Kalau guru bahasa Bali ya harus pelajaran bahasa Bali ya harus guru bahasa Bali itu sendiri yang diangkat seperti itu ke depannya. Tentunya Dwi Cendra University terus memberikan beasiswa penuh. Tidak hanya pemerintah pusat dengan bidik misinya, tetapi trennya juga tetap menurun seperti itu. Biarpun memberikan dengan beasiswa penuh, trennya tetap menurun. Saya melihat perkembangan, begitu juga di universitas-universitas yang lain seperti itu. Ini tentunya peran pemerintah sangat besar seperti itu untuk merekrut pekerjaan setelah tamat itu akan menjadi apa seperti itu. Oke, Pak Rektor, ini bisa dikatakan ini berbicara tentang bahasa Bali ini seperti kata Bu Guru, apakah bisa dijadikan sebagai pembentukan karakter atau nantinya jadi sumber kesejahteraan bagi mereka? Pak Rektor melihatnya. Iya, kalau saya melihatnya karena tadi saya mengawali sebagai satu kekayaan budaya gitu. Jadi siapapun yang mampu menguasai bahasa Bali ini, aksaranya termasuk sastranya, dia akan memiliki identitas diri, jati diri yang sangat luar biasa gitu. Kenapa? Saya selalu melihatnya bahwa siapapun juga nanti yang mampu menguasai bahasa ini harus mampu juga menjadi pembuka lapangan kerja. Jadi sederhananya, jadi paling tidak saya mau sampaikan, seminggu yang lalu saya mendapat tamu dari luar, kemudian mereka belajar bahasa Bali dan tidak mampu, maka saya menunjuk kawan saya yang bisa membantunya, menerjemahkan. Yang kedua, tidak semata-mata menerjemahkan bahasanya itu, tetapi juga memaknainya. Jadi ada bahasa tadinya aksara, kemudian dikonversi menjadi bahasa Balinya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian apa makna di dalamnya. Nah, sehingga saya sekali lagi bahwa siapapun yang nanti menguasai ini dia akan bisa menguasai juga gitu. Sepanjang bisa membuka lapangan pekerjaan. Tentunya kalau saya melihat dari peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, dimunculkan di sana kalau nggak salah di pasal 8 gitu ada pengembangan
bahwa pemerintah memfasilitasi pembentukan program studi yang berkaitan dengan bahasa, aksara dan sastra Bali. Nah, oleh karena itu saya juga menginginkan bahwa pemerintah yang sudah menetapkan dalam peraturan daerahnya, kemudian kami di Dwi Jendra University memiliki program studinya, nah, apakah memungkinkan itu difasilitasi terutama untuk mencetak sarjana-sarjana yang menguasai, memiliki kompetensi bahasa Bali itu. Kemudian yang kedua, kami di Dwi Jendra University bersama-sama dengan Yayasan Dwi Jendra sudah memiliki Bali Simbar. Jadi program. Jadi di program itu seperti kalau bahasa Indonesia ada EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan gitu. Nah, di Bali Simbar ini sudah juga disempurnakan. Nah, sehingga saya menginginkan juga bahwa dengan Bali Simbar ini bisa menjadi salah satu cara untuk menarik generasi muda, tetapi masih ada tetapinya, meskipun kami memiliki Bali Simbar, kami tidak akan sepenuhnya menggunakan Bali Simbar itu. Karena akan memudahkan lagi nanti generasi muda. Karena yang saya inginkan adalah yang namanya generasi muda mampu menulis. Dalam bahasa mampu nyurat gitu. Karena apa? Saya sangat memaknai waktu saya masih SD, saya masih SMP, diajarin oleh guru saya bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya, ini ilmiahnya ya, siapapun yang menyurat aksara Bali di sana yang dilakukan adalah ada meditasi tersendiri. Karena tadi disampaikan tarik nafas, itu ada meditasi. Sehingga detak jantung kita, pikiran kita, apalagi itu dikaitkan dengan sastranya, maka di sanalah kebahagiaan orang-orang Bali yang mampu nyurat bahasa Bali yang disertai dengan bahasa dan sastranya. Oke, berarti ada trik-trik juga untuk menarik generasi muda untuk sekarang ke prodi bahasa daerah di Dwi Jendra University, Pak Rektor. Iya, jadi seperti itu. Sehingga saya menginginkan juga bahwa ada hal-hal yang dirasionalisasi gitu. Yeah. Jadi kalau dulu ini dianggapnya mitos, ini seperti ini budaya, tapi pada saat itu diberikan satu rasionalisasi, maka generasi muda pun juga akan berpikir, oh ternyata ini maknanya. Tadi disampaikan ada pupuhnya dengan dan awak bisu. Jadi tidak hanya kata per kata, ada makna yang dalam di sana untuk bisa dipahami oleh generasi muda sehingga mereka akan mencari lagi, ada enggak yang lain, pupuh-pupuh yang lain untuk bisa dimaknai. Baik. Kita break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, talk show Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi. Baik, bagaimana implementasi Bulan Bahasa Bali khususnya bagi generasi muda masih menjadi topik kita di talk show Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Nengah selaku peminat lontar dan sastra Bali ini sendiri. Pak Nengah, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika ada dengan kemajuan zaman, dengan di era globalisasi, teknologi informasi ini sendiri, jati diri bahasa Bali khususnya bagi generasi muda ini perlu dikolaborasikan juga kah? Pak Nengah, ataukah masih secara konvensional kita seperti kata Pak Rektor ada meditasi ketika menulis bahasa Bali seperti itu Pak Nengah? Dalam hal ini dalam pelaksanaan atau penerapannya kepada generasi muda kayaknya perlu kita mengadakan kolaborasi begitu. Perlu karena kita tidak bisa lepas dari perkembangan IT yang ada di lingkungan kita begitu. Yeah. Nah, tetapi jangan kebablasan kita mengutamakan atau mengunggulkan IT-nya dulu. Nah, sehingga harus mengesampingkan adanya nilai-nilai lokal atau bahasa Bali yang kita sudah tekuni bersama begitu. Nah, sehingga kalau kita cari bandingan ke beberapa negara, mereka walaupun juga teknologinya sangat tinggi, Jepang, Cina begitu, tapi pada generasi mudanya harus dia menguasai nilai-nilai lokal dulu begitu, Pak. Nah, sebagai contoh misalnya kalau mereka mau memakai seperti Cina itu dalam penerapan teknologinya berhitungnya memakai kalkulator, dia sangat canggih, tapi dia tetap harus generasinya menguasai Cimpua dulu begitu. Nah, mungkin kita juga seperti itu. Nanti penerapannya generasi kita diharapkan menguasai dulu bahasa atau
nilai-nilai sastra, nilai-nilai budaya lokal yang dimiliki. Nah setelah dia menguasai penuh itu baru kita bisa mempelajari hal-hal yang bersifat teknologi. Nah bahkan dalam penerapan atau dalam pemasyarakatannya kita juga memerlukan bantuan teknologi agar digemari oleh generasi kita. Seperti tadi, Bali Simbar kadang-kadang dengan memakai bantuan laptop atau komputer, jadi sudah biasa anak-anak itu, generasi itu sudah biasa dia dengan itu, sehingga dia mulai meminati aksara dan bahasa kita begitu. Nah tanpa adanya itu mungkin mereka nanti tidak berminat lagi. Nah sehingga ini harus adanya suatu kolaborasi dalam pemasyarakatan nilai-nilai tersebut begitu. Nah dalam implementasinya saya di masyarakat juga menggunakan kolaborasi seperti itu Pak. Nah karena untuk menarik minat daripada generasi muda itu agar dia mulai tertarik dengan nembang, mesatu, kadang-kadang kalau kita full pakai bahasa Bali aja, tulisan Bali aja mereka pertama begitu lihat udah serem. Nah, Bukan serem lagi, pusing kali ya. Pusing, begitu ada gempelan, gantungan dan sebagainya. Nah sebagai guru kita mempunyai atau sebagai penulis buku mempunyai metode tersendiri. Yeah. Nah sehingga ada di atasnya tulisan Bali, di bawahnya dengan Latin. Termasuk juga tembangnya, kemudian artinya atau terjemahannya seperti itu. Bali, ada translate-nya Latin, juga. Kadang-kadang kalau yang lengkap di sisan sekertanya begitu. Tulisan Bali, Latin. Begitu. Oke, baik. Nah, sehingga memudahkan anak-anak untuk mempelajari sehingga timbul minatnya untuk mencintai aksara dan bahasa Bali. Oke, baik. Nih selentingan saya dengar bisik-bisik ini FD saya nih, kameramen saya ketika belajar bahasa Bali, nulis Bali nih yang dipelajari nyontek dulu tulisan ininya dulu di bawah aksara Bali. Itu kok lancar ya semuanya padahal sudah tertulis di situ. Bu Guru berarti ada persiapan yang dilakukan juga di SMA Negeri 9 ketika 9 Februari ini sendiri dengan bulan bahasa Bali ini sendiri Bu Guru? Kita sudah ada persiapan dari bulan Desember Pak. Dari bulan Desember sudah untuk mempersiapkan. Lomba-lomba yang akan diikuti anak-anak itu. Antusias banget berarti ya. Bukan untuk anak-anak lagi, untuk kalau bisa untuk guru-gurunya karena kan guru-guru khususnya di para ibu-ibunya. Karena di tingkat desa itu ada salah satu lomba yang Mesatwa ya? Mesatwa Bali ya, karena untuk sekarang kan ibu-ibu milenial ini sudah tidak mengetahui apa itu satwa Bali dan apa itu satwa tentang cerita-cerita yang zaman dahulu, karena lebih sekarang itu ibu-ibu ya main gadget sebelum tidur. Dicekoki ini ya gosip-gosip. Iya. Jadinya kan lagi tumbuh dia minatnya untuk menghafal dan mencari tahu satu-satu Bali apa saja yang sekarang lagi marak gitu, seperti misalnya Mentiwas Mensugeh, biar tahu karakter Mentiwas seperti apa, Mensugeh seperti apa. Jadinya selain menghafal jadinya ada karakter yang harus diketahui. Saya sebagai ibu harusnya seperti apa, seperti itu Bapak. Jadinya selain anak-anak ikut lomba, jadinya guru-guru juga ikut lomba di SMA 9 seperti itu Bapak. Oke, anak-anak juga sangat antusias sekali Ibu. Iya benar sekali. Semua lomba diikuti nantinya? Mungkin setiap tahunnya kan kita ada, biar tidak monoton itu saja, kadang kita ambil 2 lomba, 3 lomba seperti itu, tidak semuanya seperti itu. Karena juga butuh siswa yang banyak, kalau misalnya semua diikutin per lomba, misalnya debat itu harus 3 orang per kelas, belum lagi musikalisasi puisi, membaca lontar, nulis aksara Bali, debat seperti itu Bapak. Jadinya banyak. Jadinya cukup dua setiap tahunnya. Baik, sekali lagi ini kalau kita berbicara tentang penggunaan bahasa Bali Niki sendiri bukan hanya ketika berlangsungnya bulan bahasa Bali saja, tetapi Ibu melihatnya juga keseharian anak-anak juga. Seringkah Ibu melihat mereka menggunakan bahasa Bali walaupun kalau kita berbicara tentang salah benarnya nanti di belakangan. Yang penting mereka mencintai dulu bahasa Bali. Karena peraturan gubernur juga menggalangkan setiap hari Kamis selain menggunakan pakaian adat Bali juga harus menggunakan bahasa Bali. Bahasa Bali. Purnama Tilem juga harus menggunakan bahasa Bali, jadinya wajib. Jadinya bisa tidak bisa, mau tidak mau
walaupun salah tetap belajar menggunakan bahasa Bali seperti itu Bapak. Baik, Pak dosen. Ini kan saya pernah mendengar ini ada rencana bahasa Bali sebagai mata kuliah dasar utama. Seperti apa sih Pak? Baik, tentunya tidak hanya bahasa Indonesia sebagai dasar, agama juga mata kuliahnya. Tentunya nanti pernah mendengar dengan Pergub Peraturan Gubernur itu bahasa Bali juga akan diwajibkan seperti itu nantinya di universitas seperti itu. Nah ini sangat menarik sekali, sangat tentunya apalagi di daerah Bali itu sangat wajib lah itu bisa berbahasa Bali. Dan tidak hanya mahasiswa di Duijin University, tidak hanya mahasiswa dari orang Bali saja, tetapi dari Jawa juga ada, kemudian dari NTT dan NTB dan sebagainya itu juga ada, dan mereka sangat tertarik dan belajar di Duijin University itu juga mau tidak mau mereka harus bisa bahasa Bali juga seperti itu, sedikit mengertilah seperti itu, seperti hanya ingin bimbingan kepada saya. Matur suksema seperti itu, dia bisa mengetik seperti itu. Kemudian ingge, ketika berbicara dia tidak lagi mengatakan iya tapi ingge seperti itu, orang dari NTT seperti itu. Oke. Ingge. Oh, Iya, tertular lagi nih saya. Oke, yang pastinya ini mereka berani berbahasa Bali terlebih dahulu. Pak Rektor, dengan bulan bahasa Bali yang memasuki bulan tahun yang kelima ini sendiri, ya bisa dikatakan ini untuk menyelamatkan bahasa Bali perlu tindakan nyata berkesinambungan dengan pelaksanaan. Pak Rektor melihat apa momentum yang bisa diambil dalam pelaksanaan bulan bahasa Bali ini sendiri yang akhirnya dikeluarkan Pergub 80 tahun 2018 ini sendiri, Pak Rektor. Yang pertama kita melakukan satu inventarisasi. Jadi inventarisasi tentang bahasa, aksara dan sastra Bali ini yang kemudian kita pada saat kita sudah inventarisasi kita akan data kembali gitu. Data, setelah data kita berupaya upaya-upaya untuk mengamankan, melindunginya. Nah sehingga momentum bulan bahasa inilah kita akan bersama-sama di seluruh Bali ini menyelenggarakan berbagai lomba, berbagai festival sehingga semua orang-orang Bali yang pertama yang menekuni dulu kemudian yang akan menekuni ini akan bisa terlibat. Oleh karenanya bahasa Bali akan menjadi kekuatan di dalam diri masyarakat Bali, kemudian akan menjadi kebanggaan masyarakat Bali termasuk menjadi identitas. Nah, lalu apa yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan bulan bahasa Bali ini? Jadilah bahasa Bali ini media untuk komunikasi. Jadi tidak hanya di dunia formal tetapi di media kebudayaan di desa-desa adat. Baik, setidaknya ini berani berbahasa Bali, bangga membahasa Bali agar bisa mewariskan bahasa Bali ke generasi berikutnya. Terima kasih narasumber saya yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya saya Madi Sukedarekaran, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.